Ya oke teman-teman, ini untuk IC-nya sudah saya lepas ya. 1,6 Bo. 0,7 0,8 ya, nyala kawan-kawan ya. 1 ampere, 1,2 ampere, 1,6 ampere. Ya oke, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Return First. Ya, ini adalah HP Oppo A3X yang kemarin kita perbaiki ya, yang kasusnya itu dia mati total. Dan ternyata setelah kita cek, kita bongkar, ternyata baterainya itu putus ya kawan-kawan ya. Untuk bagian min plus baterainya itu putus. Dan sudah kita sambung, lalu sudah kita tembak juga dengan baterai T-Fashion, dan sudah nyala tapi nggak normal. Dan kemarin masalahnya itu ada di charging kan kawan ya, ada di pengecasan. Jadi begitu dicas itu mau ditunggu sampai kapanpun, dia persentase baterainya tuh nggak naik-naik, tetap di 1% kawan-kawan ya. Dan setelah saya tes ya, setelah saya cek lagi, ternyata ini kawan-kawan ya, panas sekali mesinnya kawan-kawan ya. Jadi ketika saya pasang baterai ya, saya pasang di mesinnya gini, tetap saya pasang. Sebelum saya tekan apapun, sebelum dia apa-apain itu HP-nya panas sekali kawan-kawan ya. Dan panasnya tuh terletak di bagian ini kawan-kawan ya, di sini kawan-kawan ya. Nah ini panas sekali, dia overheat. Panasnya tuh dia nggak normal, nggak wajar itu, panas sekali. Nah, jadi kita bakal bongkar ya untuk bagian ini ya. Kalau ini sih kayaknya sih untuk kaleng ini area ICPA dan WTR ya kawan-kawan ya, di sini. Dan untuk baterainya sudah saya rapikan ya, walaupun nggak rapi-rapi amat, yang penting dia sudah bersambung kuat. Dan untuk tegangannya sudah normal ya, 3,7 volt sampai 3,8. Tinggal kita eksekusi di bagian ini yang panas ini, kita cari kerusakannya di mana. Jadi kita harus lepas dulu kaleng yang ada di sini. Kita lepas dulu kalengnya, kita angkat ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, ini tinggal kita lepas di bagian kaleng ini kawan-kawan ya. Ya oke kawan-kawan ya, ini sudah terlepas ya untuk kalengnya ya. Nih ya. Kenapa saya lepas semua ya, karena kan kita nggak tahu mana komponen yang overheat, mana yang panas. Jadi kita harus lepas semua ya. Jadi kita harus cek satu persatu kan kawan ya. Oke, dan ini kita biarkan dingin dulu ya. Nanti kita cleaning, setelah kita cleaning baru kita lanjut tahap pengecekan ulang kan kawan ya. Oke. Ya oke kawan-kawan ya, ini setelah saya amati dengan seksama, saya coba analisa secara visual kawan-kawan ya. Ini saya menemukan suatu kejanggalan nih. Ya di sini kita bisa lihat ya bahwa nih ya, di salah satu IC nih ini ada titik kayak gosong kawan-kawan ya, nih yang saya tunjuk dengan pinset nih ya. Ini kayak titik melepuh tuh, kelihatan kan ya, ini gosong kawan-kawan ya. Dan kemungkinan yang menyebabkan HP ini overheat, panas, itu adalah IC ini kawan-kawan ya. Nah ini IC apa? Nah ini setelah saya cek, ini adalah ICPA kawan-kawan ya. ICPA dengan kode RR88916 ya, IC ini ya. Ini untuk dugaan sementara sih ini ya, tapi ini udah dingin, kita cleaning dulu kan ya. Kita bersihkan dulu bekas-bekas ini ya, fluknya ya. Kita lepas begitu.
Oke kawan-kawan ya, ini sudah kita cleaning ya. Kita tunggu kering dulu sebentar. Nah nanti setelah kering coba kita pasang baterai tanpa kita nyalakan ya. Kita pasang aja lalu coba kita rasakan di bagian ini IC PA nya. Kalau dia panas berarti memang benar ini IC nya bermasalah, konslet kawan-kawan ya. Tapi yang herannya ini masih hidup loh HP nya ya. Selama yang rusak bukan IC power, CPU dan MMC ya masih bisa hidup lah ya HP ya, walaupun IC PA nya rusak. Dan yang penting juga bukan VBAT nya ya rusak ya. Kalau jalur VBAT nya yang rusak atau short ya mati juga HP gitu. Oke, ini udah kering ya. Coba kita pasang dengan baterai ya. Ini aja kan ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Karena kita nggak punya thermal thermal sih, kamera apa ya? Kamera suhu apa? Nggak tahu saya. Kita ceknya secara manual ya. Seperti ini. Ya. Pasang aja baterainya, coba kita tes. Oh iya kawan-kawan ya. Berasap ya. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Ini berasap untuk IC PA-nya. Ya, IC PA-nya fix ini bermasalah. Jadi kita langsung copot aja ya untuk bagian IC PA-nya ini. Oke, setelah dicolok baterai dia langsung berasap. Kita lepas aja IC ini. Coba langsung ya. Oke. Kita langsung tambahkan gluk atau syongkat. Kita langsung kita tembak dengan gluk ya. Ya oke kawan-kawan ya, ini sudah terlepas untuk IC PA-nya ya. Duh. Ya, seperti ini ya. Ini udah terlepas ya. Oke, jadi nanti kita bakal carikan IC yang baru ya. Dan langsung kita pasang. Ya oke teman-teman, ini untuk IC-nya sudah saya lepas ya, untuk IC PA-nya. Ya, seperti ini. Dan ini juga sudah saya cleaning, sudah saya bersihkan ya untuk sisa-sisa fluk atau syongkanya. Oke, langsung aja kita tes, kita pasangkan di HP-nya ya. Apakah dia mau nyala atau malah justru mati total. Kita lihat ya. Oke. Pasang, pastikan rapat, lalu kita pasangkan baterainya ya. Tadi kan panas ya. Kalau tadi kan begitu dipasang baterai panas, coba sekarang kita tes lagi. Selamat. Ya. Kita pegang. Aman ya kawan-kawan ya. Aman, tidak ada yang panas. Oke, langsung lanjut kita tes. Kita colokkan dengan smart USB atau casan ya. Kita lihat apakah dia mau nyala atau enggak. Klub nomor 4 1,6 loh, 0,7 0,8 ya, nyala kawan-kawan ya. 1 ampere, 1,2 ampere, 1,6 ampere. Oke, untuk HP-nya nyala. Coba kita tunggu sebentar ya. Ya, jadi HP ini nyala tanpa IC PA-nya. Oke, awas. Saya kira bakal mati total ya, ternyata nyala. Jadi HP tanpa IC PA itu masih bisa nyala ya, kawan-kawan ya di sini ya. Kita sudah buktikan sendiri. Karena apa? Karena IC PA itu fungsinya itu untuk sinyal ya. PA singkatan dari Power Amplifier. Dan ini fungsinya IC PA itu untuk memperkuat sinyal kawan-kawan ya. Jadi ketika HP tidak dipasang IC PA, apakah masih bisa dinyalakan? Masih. Buktinya mana? Ini gitu. Kecuali yang rusak IC Power, CPU, MMC ya. Kecuali 3 IC itu ya.
kalau IC power, MMC, CPU itu yang rusak ya nggak bakal bisa hidup. Tapi kalau masih IC PA, WTR yang dilepas itu masih bisa nyala ya kawan-kawan ya. Kita tunggu dulu ya. Ya ini 14% ya. 14% kawan-kawan ya. Tadi awalnya itu berapa? 1% dan nggak naik-naik ya. Dan sekarang tiba-tiba sudah menjadi 14%. Ya artinya di sini normal kawan-kawan ya. Ini sudah normal ya. Untuk pengecasan sudah normal juga, sudah di 14 ya. Dan kita tinggal carikan spare partnya ya, komponennya untuk IC PA-nya ya. Dan berhubung di sini saya belum ada stok untuk IC-nya ini, jadi nanti ini akan saya carikan dulu ya untuk IC-nya. Tapi untuk sekarang ini udah normal ya kawan-kawan ya HP-nya ya. Jadi tinggal kita carikan IC-nya, nanti setelah dapat baru kita pasang. Oke kawan-kawan ya. Saya rasa cukup sampai di sini videonya. Mudah-mudahan jelas. Buat kalian yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa like-nya kawan-kawan ya. Oke. Semangat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah malas dalam belajar. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.